Dito Santoso, biasanya dipanggil anak-anak dengan Pak Dito. Ya, saya selaku guru PJOK sangat berterima kasih usulan dari Bapak Purwanto sebagai guru penggerak di SLB Aceh, yaitu usulannya itu setiap waktu pelajaran PJOK di lapangan, soalnya kelas besar, itu guru-guru kelasnya ikut mendampingi pembelajaran. Saya sangat-sangat berterima kasih. Soalnya waktu pembelajaran seperti itu bisa lebih efektif, efisien, dan membantu saya untuk mengondisikan anak. Bapak Ibu SLB Aceh dan Wanita yang saya hormati, pada siang hari ini perkenalkan saya untuk membagi ilmu tentang budaya positif. Jadi kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, intinya sebagai pendidik harus melaksanakan budaya positif ini di dalam tempat kerja kita. Nah, budaya positif ini apa? Ya, adalah pembiasaan sikap yang baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Jadi intinya gampangannya itu perilaku yang baik yang harus dilaksanakan secara terus-menerus agar kita ajarkan kepada anak kita atau ke murid-murid kita supaya diteruskan kepada generasi berikutnya. Ini adalah pengertian dari budaya positif. Kenapa kok seperti itu? Karena apa? Karena budaya positif itu akan melahirkan lingkungan yang positif. Jadi misalkan sekolah ini terbiasa guru-gurunya itu saling peduli, kesulitan guru lain, maka tindakan ini merupakan tindakan yang positif dan lingkungannya akan menjadi lingkungan yang care terhadap guru satu guru dengan guru yang lain. Nah, kemudian konsep-konsep kunci budaya positif itu orang lain rubah dulu sikap kita. Kalau kita mau merubah sikap kita, maka rubah dulu hati kita, niat kita, lalu lingkungan akan mengikuti. Sama dengan ini dalam mengajar, kalau kita kepengen anak-anak itu tertib atau disiplin, ya gurunya harus mengawali dulu. Bukan karena ingin memberi contoh, tidak. Dulu kan wah kayak contoh kan bagus ya, anak-anak bisa meniru. Ternyata bukan itu. Kenapa? Karena itu dimulai dari sebuah kesadaran. Jadi kalau gurunya mengawali karena ya kesepakatannya jam 8 misalkan anak-anak ini harus berkumpul di lapangan misalkan olahraga. Nah, guru olahraganya sudah standby, otomatis yang lain itu kan sungkan gitu loh, bukan memberi contoh tapi dia sungkan. Nah ini, jadi guru olahraga pun jangan merasa kepingin memberi contoh tapi tidak, karena merasa ya sih kesepakatannya jadinya ya saya dia di situ. Jadi kalau kepingin merubah lingkungan maka paradigma yang harus dirubah. Kemudian disiplin positif, ternyata yang saya dapat dari pelatihan sendiri itu budaya positif, disiplin positif itu bukan disiplin yang karena takut dihukum. Aku disiplin karena aku takut dihukum, bukan. Tapi disiplin yang berawal dari kesadaran diri. Misalkan sholat ya, sholat kan, waduh gara-gara apa? Kalau nggak sholat masuk neraka, kalau sholat masuk surga. Enggak, itu harusnya dirubah. Paradigma itu dirubah. Disiplin sholat itu karena apa? Karena kita butuh sholat. Karena kita butuh sholat. Kenapa kita butuh sholat? Karena setan itu menggoda kita setiap saat. Kalau kita tidak rajin sholat, tidak rajin berkomunikasi dengan Allah, tidak rajin curhat, maka kita akan makin hari makin sumpah karena apa? Terkena godaan setan yang terus menerus dilakukan dari saat ke saat yang lain. Ya, dalam hal
imbalan dan mencari harga diri atau penghormatan. Itu dari tiga ini menurut hasil survei itu seperti ini. Mencari kenyamanan, ya. Contohnya apa? Itu mengajar sesuai dengan selera kita, ya kan? Dengan selera kita. Pakai media apa? Pakai apa namanya? Istilahnya bahasa apa? Bahasa Indonesia atau dicampur bahasa Jawa atau dicampur bahasa yang lain. Kita yang mencari kenyamanan. Dan murid juga begitu. Dia mencari kenyamanan dalam belajar. Bagaimana? Ya guru yang sabar, lingkungan yang sejuk, teman-teman yang apa? Mendukung. Itu. Jadi kemudian imbalan ya. Jujur kalau Dewi misalnya nggak dibayar bulan sekolahan, kira-kira teko nggak? Enggak. Nah makanya kalau guru kan itu mencari kenyamanan, mencari imbalan, ya boleh honor lah. Saya juga boleh honor podo untuk sesuap nasi ya, biar nggak sampai musuh lapar. Kemudian harga diri. Seseorang melakukan sesuatu itu karena kepingin harga dirinya dipenuhi. Ya, misalkan apa? Pimpinan. Harga dirinya itu kepingin apa sih? Instruksinya dijalankan. Karena apa? Kalau tidak dijalankan, nanti dampak dari tidak dijalankan instruksi ini yang kena pimpinan. Jadi kayak bupati dulu ya. Kalau misalkan kita debablek begitu, nah kalau nggak sukses atau dapat teguran dari orang lain dari apa selain SLBAC, nah, bupati yang menanggung. Ini baru saya sadari juga ini pemimpin itu memang seperti piramid begini. Semakin tinggi posisinya, semakin sedikit kerja fisiknya, tapi semakin besar tanggung jawabnya. Kalau semakin ke bawah, itu semakin banyak kerja fisiknya, angkat-angkat, tulis dan lain-lain, tapi semakin sedikit tanggung jawabnya. Seperti ini, balik. Piramid terbalik. Kemudian kebutuhan dasar ya, kita sebagai guru mengajarkan juga ini untuk bertahan hidup, sego, kopi ya. Masuk penting ini kan? Skincare ya, skincare, suami care, family care. Tiga ini kan juga kebutuhan ya, agar bertahan hidup ya. Ya, kemudian apa lagi? Senangan ya. Ada orang yang kayak Alis ini senang ngajar agama ya. Jadi melampiaskan, menyalurkan hobi mengajarnya. Ini dari guru. Kenapa Pak? Kami dari peternak PTA ya nanti si guru. Dari guru karena itu senangnya mengajar. Kemudian cinta ya. Murid kita itu kadang-kadang melanggar peraturan itu karena kepingin mendapatkan perhatian. Jadi misalkan guru wali kelasnya juga terus dia berulang karena apa? Kepingin ditunggangi gurunya. Sama Pak, gurunya juga gitu. Gurunya juga sama, tapi ditunggangi kepala sekolah lain. Ya. Maju sore. Ditunggangi temenan, rame. Nanti jadi kan nggak kuat itu. Makanya saya nggak mau berlama-lama duduk di tempatnya salah satu guru perempuan karena orang. Nah ini nggak apa-apa. Peraturan itu karena kepingin bertahan hidup. Ya. Contoh ada kasus di situ Bondo itu ada anak itu bilang ke wali kelasnya, Pak, saya ini lebih baik saya kepingin nggak sekolah Pak. Ya. Kenapa kamu nggak sekolah? Saya itu harus kerja, Pak. Saya di rumah itu sama mbak saya toh. Mbak saya sudah hidup ya. Akhirnya wali kelas itu cerita apa adanya, anak SMA ini kalau disuruh milih dia lebih baik jadi kuli bangunan daripada sekolah. Kalau dia tidak jadi kuli bangunan, dia dan bahannya ini tidak bisa makan, tidak ada yang ngasih makan. Makanya ada orang yang
melanggar peraturan itu karena memang dia untuk bertahan hidup. Kemudian kesenangan tadi ya juga, kebebasan ya. Murid-murid kita itu kayak apa ya, kayak Loren, kayak Abang itu kan kepingin main HP ya, seenaknya dia. Kalau bisa di kelas itu nggak usah pelajaran deh, HP-nya naik meskipun itu. Dia pasti melanggar peraturan karena apa? Demi kesenangan. Terus kebebasan. Ada anak yang merasa sekolahnya itu terlalu disiplin, terlalu lama. Nah, akhirnya apa? Pengen bolos. Karena apa? Dia itu senangnya dulu sebelum pindah ke sekolah yang baru itu. Senangnya dulu jamnya pendek. Nah, akhirnya itu melanggar. Sama, saya juga begitu dari dulu juga sama. Ketika bosan itu nggak loro, ngeliput aku. Iya, pernah itu kejadian pandemi kemarin. Tak pikir-pikir gini, wah aku kok waktu biasanya bergaya itu. Maksudnya itu tidak pernah libur itu. Karena apa? Karena itu tadi itu ya. Jadi ada sesuatu yang salah. Baru libur itu yang gendeng kan, jadi agak sepeda panjang loh, jalan-jalan sudah. Sepedaan itu ke tambak-tambak sana, berbelut. Terus buat lagi, tak hitung pulang sekitar 30 kilo gitu. Hanya untuk apa? Untuk menikmati kebebasan. Itu kepengen bebas dari rutinitas sehari-hari. Jadi ketika punya budaya, aku sepedaan panjang gitu, Pak. Sampai derek-derek titik dan bosan juga bosan. Jenuh saya, iya. Kita juga perlu seperti itu kadang-kadang itu memang. Iya kan? Ya. Dicontoh tapi juga gelar-gelar. Maaf, ada sebelum Ya. Iya nanti ya. Iya nanti. Oh iya, nggak salah. Itu perlu Pak, itu refleksi. Kemudian Posisi kontrol restitusi. Jadi begini, cara kita untuk menghadapi murid ya atau wali murid itu ketika ada pelanggaran harus melaksanakan ini kontrol restitusi. Jadi kalau misalkan ada wali murid anaknya tidak sekolah seminggu, nah, terus itu kan tanpa memberitahu, nah, itu merupakan bentuk pelanggaran, ya kan? Nah, akhirnya apa? Kita sebagai guru ya tanya, maksudnya gini, Bu kenapa nggak masuk seminggu anaknya? Kan harusnya masuk terus. Nah, yang kedua apa? Setelah bertanya, mencari sebab niat dalam pelajari guru penggerak itu mencari validasi tindakan. Jadi mencari niat orang itu tadi berbuat seperti itu apa? Kok anaknya seminggu ke sekolah tetap nggak memberitahu gurunya. Nah, setelah tahu niatnya apa, nah, baru kita menanyakan apakah niatnya itu betul. Nah, kalau niatnya itu tidak betul, ya kita bilang tidak betul. Kemudian kita tunjukkan bahwa yang betul itu kan sebenarnya begini Bu, ini harus kasih apa pemberitahuan ke gurunya. Ya guru itu tidak bingung, ini muridnya seminggu tidak masuk kemana. Di posisi kontrol restitusi, posisi untuk mengontrol murid atau wali murid jika melakukan pelanggaran peraturan sekolah atau melanggar norma-norma yang harus dijalankan. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Jadi di dalam praktek guru penggerak itu sebelum acara dimulai, acara pembelajaran dimulai, jadi kita membuat kesepakatan bersama. Selama sehari itu apa yang sebaiknya dilakukan di kelas ini, di kelas bersama itu. Misalkan disiplin, oke, berarti disiplin itu kalau waktunya istirahat, waktunya masuk ya, satu tulis. Kedua, misalkan tidak boleh meninggalkan istilahnya bekas makanan atau pembungkus ya di mejanya sendiri ketika istirahat. Ketika mau istirahat, bersihkan tempat sampah, tulis. Itu keyakinan kelas. Jadi ketika ada peserta yang melanggar,
tegur. Dengan cara apa? Loh, tadi kan sudah kesepakatannya kalau waktunya masuk ya masuk, setelah istirahat. Kemudian, loh, tadi kan sudah disepakati kalau ketika mau istirahat sampah ini harus dibuang di tempat sampah, bukan ditinggalkan di meja pelatihan. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi kalau ada orang yang melanggar, biar dia disiplin, diajak kepada apa yang disepakati tadi bersama-sama tadi. Dilingkungannya nanti akan menimbulkan kesadaran. Setelah sadar dia akan tidak mengulangi lagi. Kalau masih mengulangi lagi, ini angkat tuturannya tadi. Angkat kandangnya. Kemudian yang ketiga, segitiga restitusi ini adalah tahapan untuk yang tadi. Ketika seorang anak itu melakukan pelanggaran, itu yang paling awal itu kita tegur. Kamu kok mencuri? Kan mencuri itu tidak baik. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi identitasnya itu biar kembali menjadi orang yang baik. Jadi kita tahu juga bahwa mencuri itu kan tidak baik. Terus kemudian ditanya, kenapa kamu mencuri? Jawaban A, B, C, D, E. Kita lihat jawabannya itu kalau tidak masuk akal, ya pasti dia nggak bohong. Berarti alasannya itu dibuat-buat. Kita akhirnya tahap ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Jadi menurut kamu mencuri itu benar atau salah? Ya salah Pak. Kenapa kamu mencuri? Makanya mulai sekarang kamu tidak boleh mencuri. Ya biar apa? Karena mencuri itu merugikan orang lain. Itu ada tiga tahapan. Pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua mencari validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tahapan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini ada budaya positif, ada budaya negatif. Katanya Pak Saji kemarin itu waktu pemilihan kepala sekolah, yang budaya positif diteruskan, yang budaya negatif dikikis demi sedikit agar tidak dilakukan lagi. Apa budaya positif di sekolah kita? Ya, budaya positif di sekolah kita ini guru-gurunya itu saya lihat patuh, meskipun dalam artian banyak yang gini ya, protes-protes kecil itu wajar. Tapi kemudian meskipun protes tetap dilaksanakan, tetap bantu. Jadi tidak ada guru yang bebok, mungkin tidak bantu, jelas tidak ada, tetap dia bantu. Di belakang hari juga tetap dia bantu. Jadi caranya untuk menyampaikan budaya positif ya ini, pertama berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada rekan sejawat, jadi sama guru. Terus budaya positif tadi, misalkan saling tolong-menolong di sekolah, selama di sekolah harus saling tolong-menolong, harus disiplin, harus penurut pada ibu bapak ibu guru, harus tepat waktu. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, semua disepakati, semua diajak bicara, terus ditulis satu persatu apa nilai-nilai baik yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Nah, setelah dibuat semua bersama disebut dengan keyakinan kelas. Maka kemudian tahap ketiga melaksanakan keyakinan kelas. Jadi Senin bikin kesepakatan di kelas ini tidak boleh ada yang mencuri, misalkan. Nah, Selasa dilaksanakan sampai kelas itu tetap jadi satu kelas. Kemudian biar anak-anak itu bisa melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat bersama tadi. Tahap yang keempat adalah mengajak rekan guru di kelas lain untuk menerapkan budaya positif di kelasnya. Jadi sama. Setelah di kelas kita itu muridnya sudah nurut, sudah melaksanakan keyakinan kelas, ya, maka agar sekolah lain juga semakin baik akhlaknya harus diajarkan ke teman guru. Diajarkan sharing aja. Di kelasku itu akan terus saiki sekali pakai keyakinan kelas di awal itu. Jadi semua itu menghargai nilai-nilai
peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan dari atas ke bawah, sehingga itu kepala sekolah atau guru. Kalau kepala sekolah untuk guru, kalau guru untuk muridnya, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, enggak, ini bareng disepakati. Jadi kalau di kelas ya guru hanya mempersilahkan ini nilai baik apa yang anak ketahui. Anu Pak, jujur, oke, tulis. Yang kedua apa Pak? Disiplin, ya tulis. Nah, setelah ditulis semua, anak-anak bagaimana kalau nilai-nilai ini, perbuatan-perbuatan baik ini kita laksanakan di kelas ini, setuju kan? Kan pasti setuju, oke. Setelah setuju semua, nah, besoknya di peraturannya ditulis, kemudian tanda tangani guru kelas, kemudian dilaksanakan bareng-bareng. Kalau ada yang melanggar, diingatkan lagi kepada keyakinan kelas itu. Jadi setelah kelas kita positif, nah, baru diimbaskan ke kelas yang lain. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Anak meyakini bahwa disiplin itu penting di kelas, atau pada waktu itu guru juga penting. Nah, saling peduli dengan penderitaan teman. Nah, peduli ini bukan berarti pokoknya ini pas ulangan gak iso akhirnya menderita, akhirnya ulangan gak iso ajarannya. Bukan begitu, tapi dalam hal yang baik, yang tidak melanggar peraturan, jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini cara mengatasi di lapangan bila ada kendala ya. Fokus pada siswa yang aktif. Di SLP mungkin nggak bisa diterapkan dengan sepenuhnya, tapi kalau di PPG Pak Aris bisa ini. Fokus pada siswa yang aktif mendukung pelaksanaan budaya positif. Jadi yang siswa yang mengakui bahwa jujur itu penting dan perlu dilaksanakan di kelas oleh semua siswa. Nah, anak ini sing nurut loh, itu harus diajak sebagai rekan untuk menyebarkan budaya positif ini. Terus mengingatkan bahwa kita harus disiplin, harus jujur. Yang kedua, mengajak siswa secara persuasif. Anak-anak sudah mendadak itu jangan dikepui, jangan tidak boleh dirayu. Persuasif itu apa ya? Merayu ya, kan enak ya bahasanya. Ajakan. Mengajak. Iya, mengajak Salah khusus. iya, satu persatu murid yang baru gagal nanti diajak ngopi, ada ngopi di warung kopi dimasuki Masuki ya. kalau sandal nah itu jenang Pendekatan khusus. nah pendekatan khusus itu apa ini kan gak jodoh itu sandal mau tak jalan nang aku bapaknya sandalnya rusak ya Bapakku yang nyolong. kemudian yang ketiga apa? Bekerja sama dengan rekan sejawat guru untuk membudayakan perilaku positif di kelas masing-masing. Jadi intinya hanya mengajar, tidak perlu dipaksakan, tapi tetap konsisten mengajar. Terima kasih. Tadi yang saya sampaikan untuk budaya positif. Jadi ini pelajaran yang saya dapat di dalam bab terakhir pelajaran guru penggerak. Pendidikan guru penggerak beberapa bulan depan. Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak dilaksanakan GSLB? Insya Allah ya. Saya sendiri ragu. Kalau murid saya ya bisa, tapi nggak bisa 100%. Tapi kalau untuk guru ini insya Allah nggak ada kendala kan ya, karena apa? Sama-sama bisa berpikir secara logis. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti pengimbasan ini. Mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang saya dapat di acara pendidikan guru penggerak bisa saya sharekan lagi di beberapa bulan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.